Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau berkata bahwa kami tetap mau setia kepada Engkau. Sampai akhir hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau sudah pegang hari esok kami. Engkau sudah pegang hidup kami, hidup keluarga kami, hidup suami kami, hidup anak-anak kami, hidup pekerjaan kami, bahkan hidup hari esok kami. Itu sebabnya kami tidak pernah takut menjalani kehidupan di tengah masa yang tersulit sekalipun. Kami tetap percaya bahwa ketika Engkau pegang hidup kami pasti arahnya naik. Kami akan dibawa Tuhan terbang tinggi, bahkan kami melihat keberhasilan, keberuntungan itu selalu menyertai orang benar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, nanti tunggu ya, yang kesaksian nanti masih on the way. Jadi jangan pulang dulu setelah khotbah ya, ada kesaksian yang bagus. Ini kesaksian Injil yang sudah dengar khotbah saya 2 seri. Hari ini sama minggu lalu, itu perlu dilihat. Karena ini fondasi buat saudara yang lagi ngalami keadaan benar-benar titik nadir saudara ya. Kita akan mendengar kesaksian nanti tentang Injil. Bagaimana hidup diproses Tuhan luar biasa. Nah hari ini saya akan khotbah tentang Engkau pegang hidupku. Kita hari ini percaya bahwa kalau Tuhan tidak pegang hidup saudara, kita semua jadi apa? Kita semua sudah tidak tahu jadi apa. Tapi kita tahu ketika Tuhan pegang hidup saudara, walaupun di tengah badai sekalipun, saudara tetap akan bersuka cita. Kita akan lihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Ya, tadi pagi saya sempat merenung tentang anak yang hilang. Kalau saudara lihat tentang anak yang hilang, itu ingat Tuhan tuh pada waktu ngalami apa? Ketemu ampas. Ampas itu artinya sesuatu yang benar-benar sudah dalam keadaan dia benar-benar di titik nadir. Ampas sesuatu yang sudah tidak ada nilainya. Tapi ketika dia ingat sama Bapak, ketika dia ingat siapa yang pegang hidupnya, apa yang dinamakan ampas bab kembali sama Bapak, kira-kira Bapak kasih ampas enggak? Bapak pernah kasih ampas enggak? Makanya hari ini siapapun saudara yang lagi ngalami ketemu ampas, mungkin saudara dulu sombong, dinasehati, enggak pernah dengar apa kata Tuhan, mau-maunya sendiri, sampai ngalami masalah. Mungkin saudara hari ini ngalami keadaan ekonomi yang sulitnya luar biasa. Ya, kita lihat sekilas aja ayatnya, kalau enggak keberatan multimedia bukain Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Supaya saudara hari ini tidak berkecil hati. Tuhan, dulu saya punya masa lalu, apakah Tuhan mau ampuni saya? Tuhan, saya ini dulu bebal, waktu hidup saya nyaman, enak Tuhan. Aku tidak dengar apa kata Tuhan. Buka di Lukas 15 ya. Siapapun saudara, kita punya masa lalu. Seburuk apapun, walaupun itu seperti ampas, tapi Tuhan tidak pernah beri ampas buat saudara dan saya. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Jangan dibuka ini dulu. Bisa buka di ayatnya terlebih dahulu. Kita baca supaya gambaran ini akan membawa kita di tahun 2023 tidak melihat masa lalu terus. Enggak melihat berapa besar kerugiannya, enggak melihat berapa besar goncangannya, tapi kita lihat kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah
telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini anak yang sudah benar-benar keterlaluan. Sampai dia sadar, ngalami ampas, ngalami titik yang bawah, baru ingat bapaknya. Lihat ya 22. Tapi apa yang menjadi responnya Tuhan? Lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari, beri kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hari ini siapapun kita punya masa lalu, apapun kegagalanmu datang sama Tuhan. Dia sudah sediakan yang terbaik. Tidak pernah kasih ampas, tidak pernah hukuman yang diberikan itu hukuman yang setimpal dengan apa yang saudara lakukan. Tapi hari ini Tuhan berkata, aku sudah sediakan yang terbaik. Lihat ya berikutnya 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sudah dikasih terbaik, Tuhan sudah siapkan sukacita yang luar biasa. Amin. Yuk kita lihat satu ayat lagi ya di Mazmur dulu. Lihat hari ini siapa kita yang ngalah. Mazmur 142 ayat 4. Mazmur 142 ayat 4. Kemarin dalam perjalanan pelayanan ke Malang, saya ketemu 2 orang ya di telepon. Orang ini sudah lama konseling sama saya, tapi nggak ada kabarnya waktu pandemi, dan saya juga tidak mungkin kontak satu persatu. Orang yang list konseling di daftar WA saya itu begitu banyak, saya sudah tidak bisa ingat kasusnya satu persatu. Satu kemarin orang ini ya ngabarin saya tanya gimana kabar kamu, baik-baik ya, luar biasa Bu Eli, saya nggak bisa menghadiri ibadah onsite. Karena sekarang saya sibuk gantiin suami. Saya tanya kenapa suamimu? Saya tahu suaminya dulu dalam tanda kutip selingkuh juga. Suami saya meninggal dunia kena COVID. Sekarang semua urusan pekerjaan saya yang handle, perusahaan semua dia yang handle, dan saya agak sibuk. Dan tidak lama dia bilang gini, Bu nanti kalau Ibu ada waktu, saya ada waktu, kita ngobrol banyak hal yang Tuhan kerjakan membela hidup saya. Lihat ya, orang benar sekalipun diam, Tuhan tetap akan hidupnya bela. Tidak mungkin posisimu ada di bawah terus. Justru hari ini siapa yang lagi direndahkan? Saya kalau terima konseling ibu-ibu bilang gini, Bu saya ini sudah posisinya di bawah direndahkan kayak keset Bu. Benar Bu, sudah tidak dihargai, tidak dianggap orang Bu. Kehadiran saya di dalam rumah tangga itu cuman sebagai kayak Bu Ren. Lebih dari Bu Ren Bu. Bu Ren itu masih dihormati, masih tidak pernah dikatai anjing babi. Saya benar, saya salah, saya ngelakuin apapun tetap yang namanya kebun binatang, hinaan, semuanya dianggap salah. Lebih dari Bu Ren. Saya cuma bilang gini, enggak apa-apa. Kamu ngerti firman enggak? Apa yang Tuhan katakan justru posisi yang lagi direndah-rendahkan itu waktunya Tuhan berikan promosi. Amin. Ayat yang berkata rendahkanlah dirimu di tanganku yang kuat untuk aku tinggikan pada waktunya. Kita percaya hanya tunggu waktunya Tuhan. Keset enggak apa-apa. Keset itu Tuhan bilang gini, keset ini ya nanti lihat ya. Yang jadi lebih dari Bu Ren ini ya, aku akan bawa di mana promosiku akan terjadi. Amin. Jadi saudara enggak perlu nangis merenungi nasib. Oh Bu Ren kalah. Bu Ren masih dihargai, ini istri tapi nilainya lebih dari Bu Ren. Enggak apa-apa, Bu Rennya Tuhan tapi nanti akan jadi Yusuf, Daud yang siap dipromosikan jadi raja. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini tidak lama baru ibu ini selesai tutup telepon.
saya ketemu lagi orang. Satu hari kaget, dia ambil tangan saya gini, Bu, kamu ingat saya? Nggak ingat, saya bilang gitu. Lah yang konseling banyak. Bu, yang dulu itu loh, Bu, suami selingkuh. Suami selingkuh semua datang sama saya ya nggak inget. Bu, yang dulu loh, Bu, suami saya itu selingkuh itu loh, Bu, sama ya karyawan-karyawan itu loh, Bu. Inget tak? Aduh banyak, Bu, yang sama karyawan, sama Bu Ren, sama admin banyak, Bu, nggak inget. Ya wes gini, Bu. Ibu tahu, yang sudah selingkuh saya cerita, suami saya meninggal. Meninggal lagi. Kok bisa? Kena COVID? Bukan, Bu. Tiba-tiba sehat, kanker stadium akhir, matinya cepet. Aduh. Saya kok hari-hari terakhir ini miris ya. Suami yang selingkuh bebal-bebal enggak tobat, dibawa pulang loh ke rumah bapak. Serem ya. Lah saya bilang gini loh, Tuhan kok hari-hari ini saya lihat banyak suami-suami yang selingkuh mati toh Tuhan. Enggak kena COVID ya kanker. Lah ini kan hukuman pembalasan, saya cuman bilang gini, tapi Tuhan bilang gini, enggak apa-apa. Matinya kalau istrinya setia, satu orang selamat. Daripada tak buat panjang umur tetap nyakitin suami, istrinya lebih baik aku bawa pulang, tapi bawa pulangnya sudah selamat. Berarti masih jauh lebih mending istri-istri setia. Karena kita membawa suami kalau mati pun dilempar ke surga. Amin. Itu sebabnya yuk kita baca ayatnya dulu. Hari ini Tuhan pegang hidup saudara. Buka dulu di Mazmur 142 ayat 4. Yuk kita baca. Yang keempat atasnya. Ya, siapa yang saudara datang hari ini? Nah ini 4. Atasnya tadi, nah ini. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, lihat ya. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Jadi kalau hari ini saudara sedang lemah lesu, jangan lari kemana-mana. Ini loh ayatnya, siapa yang tahu jalan hidupmu? Siapa yang tahu jalan hidup saudara? Tuhan. Kita enggak tahu, orang disakiti hati enggak tahu loh. Suami mungkin ya, suami-suami yang mati-mati itu mungkin sombongnya. Ya, mungkin bisa saya bayangin. Saya pernah dengar satu orang ibu yang bilang gini, Bu, suami saya itu sombongnya Bu kalau menghina saya. Gimana menghinanya? Tahu Bu kalau menghina saya. Kamu ini istri sudah jelek, jelek-jelek lengah. Dulu kok mau anaknya 3 toh Bu. Nggak tahu diri. Lihat tuh, puji-puji Bu yang sana. Ya memang Bu kalau dibandingkan ya Bu, yang sana usianya 20, lah saya sudah kepala 5 Bu. Ya jelas bodinya juga keluarannya sudah tahun berapa Bu. Saya ini sudah tahun keluaran 71 Bu misalnya. Dia itu keluarannya masih tahun 19 berapa Bu, 90 sekian. Ya jelas mau dibandingkan ya enggak mungkin, enggak apa-apa. Kita percaya bahwa hari ini suami-suami saya cuma bisa bayangkan iya ya. Suami yang sombongnya luar biasa. Tiba-tiba kalau besok dicabut visa hidupnya. Sombong mau jadi apa? Tiba-tiba enggak usah dicabut ya. Saya lihat ada satu jemaat saya di luar kota. Ya gitu, suaminya sombong, dia nangis. Saya bilang, sudah Bu, berkati. Sudah Ibu sabar. Tiba-tiba dia kabari saya, Bu, Ibu tahu suami saya sekarang stroke Bu. Jalannya gini-gini Bu. Kalau ngomong, dan saya pernah ketemu suaminya satu kali ya. Suaminya ketemu saya pada waktu itu. Minta didoakan, lucu saudara. Orang yang jadinya gagah, kelihatannya gagah waktu duduk. Tapi waktu berdiri sudah gini-gini. Dan kalau bilang gini, hanya minta didoakan. Ininya sudah tidak bisa Coba saudara lihat ya, hidup ini tidak ada yang tahu. Saudara yang di bawah, Tuhan bawa naik.
Lah banyak istri-istri yang ditinggal mati suaminya ketiban rezeki juga banyak. Hari itu dia jadi apa? Saya sampai ketawa satu kali saya ngomong sama pengerja. Lihat ya, ini loh saya tuding orangnya. Orangnya ketawa ada di sebelah saya. Ini loh ditinggal mati suaminya sekarang tambah cantik. Soalnya apa? Jadi janda teles. Uangnya banyak. Terus sekarang bisa ndak ada yang maki-maki. Dandanannya trendy. Mobilnya ganti. Iya Bu Eli, saya menikmati berapa tahun saya ditindas. Hari ini saya bisa nikmati harta suami saya belikan mobil baru Bu Eli. Saya nikmati, saya dandan. Dulu saya tidak bisa keren, sekarang saya mau keren. Saya ketawa. Jadi hari ini ya, kalau saudara ada di bawah, yuk semangat ibu-ibu. Hidupmu tidak selamanya di bawah. Ada waktunya Tuhan akan Tuhan angkat karena dia pegang hidup saudara dan saya. Amin. Yuk buka bilangan 6 yang akan saya bahas. Hari ini waktunya agak longgar. Jadi saya bisa khotbah tanpa cepat-cepat ya. Karena tempat ini bisa sampai jam 12 katanya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 23. Ini yang tidak semua orang dunia bisa dapat, saudara dapat. Yuk baca sama-sama. Bilangan 6 ayat 22 sampai 23. Tuhan berfirman kepada Musa. Bilangan 22. Yuk. 23. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Kita ini Israel rohani di akhir zaman. Katakanlah kepada mereka. Yuk yang pertama buka. 24 berikutnya sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dunia bisa dapat berkat, tapi perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada satu perlindungan kalau saudara baca Mazmur 91 ayat 1. Kenapa? Orang lain bingung waktu takut COVID, saya enggak takut. Saya bilang gini, saya duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalaupun Tuhan izinkan saya kena COVID, positive thinking, itu karena bangun imun yang alami. Supaya saya punya kekebalan alami dalam tubuh saya, akibatnya imun saya naik. Itu yang saya pikirkan. Kenapa? Karena saya terlalu percaya selain sebagai orang benar, bukan hanya diberkati tapi dilindungi. Tidak ada perlindungan yang lebih tinggi selain perlindungan Tuhan. Dunia bisa menikmati berkat dari paranormal, saudara tipu sana tipu sini, itu bisa. Tapi dunia tidak ada yang pernah menjamin duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tapi buat saudara dan saya hari ini, seburuk-buruknya keadaan hidupmu, kalau Tuhan yang pegang, maka kita semua pasti aman karena kita hidup dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yuk buka 25. Bilangan 6, jadi 3 hal ini nanti akan membekali saudara keluar dari tempat ini. Mentalmu sudah bukan mental pecundang. Nggadepi Goliat, siap. Nggadepi utang, siap. Nggadepi pelakor, siap. Nggadepi vonis dokter, apapun Tuhan tetap berkata, bersama aku engkau akan hidup dalam berkat dan perlindunganku. Sekalipun ada badai, tapi berkat perlindunganku tidak akan pernah aku tahan buat orang benar. Yang berikutnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hidup di akhir zaman, dunia tidak punya kasih karunia. Tapi buat orang benar, kasih karunia itu terus berjalan. Sering saya kasih contoh kasih karunia itu gimana Bu Eli? Tanpa saudara usaha, tanpa saudara pinter lebih dahulu. Orang kalau sudah diberkati Tuhan, namanya kasih karunia. Walaupun usahamu kecil, engkau tidak punya modal. Yang sebelah raksasa. Tapi kalau kasih karunia Tuhan jalan, maka yang kecil ini bisa menjadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Amin. Kalau kita hidup dengan kasih karunia, dunia tidak punya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia. Tenang aja. Kasih karunia itu berbicara apa? Dia buka jalan saat tiada jalan.
Waktu engkau tidak punya kemampuan Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang gini, nak, kasih karuniaku akan memampukan engkau melewati masa-masa tersulit. Engkau tidak punya kekuatan, tidak jadi masalah. Tapi kalau kasih karuniaku sudah jatuh atas hidupmu, apa yang tidak bisa aku buka atas hidupmu? Pintu-pintu apa yang tidak bisa aku buka hanya dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu kasih karunia. Jadi jangan bingung lihat pintunya, aduh laut, enggak. Waktu kasih karunia Tuhan diberikan, mau laut sekejap akan terbelah. Mau keadaanmu rasanya sulit, maka sekejap seketika itu akan terjadi. Karena kasih karunia itu selalu terjadi buat orang benar. Yang ketiga, berikutnya, yuk. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang ketiga yang dunia tidak punya yaitu damai sejahtera. Makanya kenapa orang benar itu selalu hidupnya tenang. Orang yang ngerti firman tidak akan takut. Dia tahu hidupnya hanya berjalan di dalam berkat perlindungan. Buka PowerPoint 3 hal ini yang akan saya bahas. 3 hal ini akan membekali saudara dan saya di tahun 2023. Sehingga tidak ada yang namanya orang hidup dalam kepanikan. Ketakutan menghadapi tantangan yang besar. Bu Eli, saya sudah tidak punya kemampuan, gimana caranya keluar dari masalah. Tidak jadi masalah. Tapi waktu kita lemah lesu, kita cuman tahu, kita datang seperti Mazmur 142 tadi. Dan kita berkata bahwa ketika aku ingat akan Tuhan, karena Dia yang pegang hidup saudara dan saya, maka ini yang akan Tuhan berikan. Tahun 2023 Tuhan sudah siapkan berkat perlindungan. Tuhan siapkan kasih karunia. Tuhan berikan damai sejahtera. Dunia tidak bisa saudara berikan yang namanya 3 ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan setiap hari kita hidup di dalam berkat perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera. Itu yang membuat kita pasti keluar lebih dari pemenang. Amin. Yuk kita bahas satu persatu. Saya ambil ayat pembandingnya bagaimana Tuhan memberi berkat dan perlindungan. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama dulu. Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hari ini dari matahari terbenam, terbit sampai terbenam. Yang saudara ingat jangan hutangmu terus. Yang diingat itu jangan terus kuasa hutang aku bangkrut. Aduh toko sepi. Aduh gimana Tuhan hidup di masa sukar di PHK. Jangan terus ingat itu. Ingat Tuhan yang pegang hidupmu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tuhan berkata, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan yang pegang hidupmu dan tidak ada yang lain. Kira-kira dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, hidup saudara aman enggak saudara? Aman. Tapi banyak orang tidak pernah tahu bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya ada Tuhan yang pegang hidup saudara. Sering kali saudara berpikir kalau ini tidak lunas Tuhan, aku mau jadi apa? Hidupku hancur. Makanya ada orang yang bunuh diri hanya karena dia punya hutang tidak bisa bayar, dikejar debt collector, dia lupa. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya masih ada Tuhan. Tidak ada kuasa lain yang bisa mengalahkan, tapi dia stres. Karena yang dilihat cuma debt collector. Itu sebabnya hari ini hadapi saudara. Debt collector tidak akan punya kuasa melebihi kuasa Tuhan yang pegang hidupmu. Dia walaupun ngancam apapun, percayalah orang benar duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau dikasih racun aja loh,
kesaksiannya Bu. Siapa itu waktu itu? Belum ke Surabaya, saya akan bawa nanti. Dikasih racun loh suaminya. Dikasih racun tingkat tinggi Viagra 30, ndak mati saudara. Itu kalau ndak menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu luar biasa. Secara medis ada orang yang kesaksian di Semarang. Secara medis dia bilang waktu saya bunuh diri Bu Eli, saya pasti mati. Saya minum obat yang dosisnya tingginya luar biasa dan dokter saja bilang obat ini minum aja 2 kamu mati. Tapi ini minum 10 tetap hidup. Itu berarti dalam hidup saudara dan saya tetap ada Tuhan yang pegang hidup saudara dalam berkat dan perlindungan. Amin. Yuk buka PowerPoint-nya yang ke-7. Baca dulu sekali lagi. Tuhan dan tidak ada yang lain yang menjadikan, nah ini, terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Buka PowerPoint saya. 3 hal. Jadi hari ini tidak ada orang yang takut. Dari terbitnya matahari, terbenamnya yang diingat cuma Tuhan pegang hidup saudara. Jangan ikat hutang. Tidak mampu. Jangan ingat pelakor. Jangan ingat orang yang jahat yang menusuk hidupmu dari belakang. Dan sekarang memang hidupnya ada di atas angin. Kelihatannya dia jauh lebih enak dari hidupmu. Sementara engkau menderita. Tapi sekali lagi Tuhan mau ingatkan, kalau aku yang pegang hidupmu, ingat aku. Itu tadi Mazmur berkata, waktu aku lemah lesu semangatku, aku ingat Tuhan yang tahu jalan hidupku. Amin. Amin. Ini loh, Tuhan kita tidak tertandingi oleh kuasa apapun, hutang, kanker, kalau belum waktunya mati, mau stadium akhir, Tuhan tetap beri perpanjangan usia. Jangan terlalu distresi. Hari ini yuk nikmati kehidupan hari ke hari. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hari ini saudara perlu vitamin, vitamin yang paling mahal sekalipun. Tanya mama saya punya kenalan di Pasar Atom itu. Rajin olahraga, makan sehat, ya. Semuanya serba sehat, mati saudara. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah gembira. Pikirannya stres. Itu sebabnya hari ini kalau kita mau menikmati hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan sudah pegang hidup saudara. Iya hati saudara apa? Gembira aja wong Tuhan itu yang megang hidup saudara tidak ada tertandingi kok. Tuhan yang menjadikan terang, menjadikan gelap, nasib mujur, nasib malang. Dia pasti akan menutup hidupmu di dalam berkat dan perlindungannya. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat satu pembahasan, kita selesai. Tuhan memberi kasih karunia. Roma 5 ayat 2. Buka dulu ayatnya di Roma 5 ayat 2. Nah ini juga dunia enggak bisa kasih ini, tapi kita sudah dijamin hidup bersama Tuhan itu enak. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Kita enak ya hidup dalam kasih karunia, kita sudah dapat jalan masuk loh. Orang dunia enggak tahu arah hidupnya kemana, mati kemana, loh malangnya nasibnya. Lah kita ini sebagai anak Tuhan kita tahu jelas. Kita akan hidup memerintah bersama Yesus Kristus, hidup dalam kekekalan, kebahagiaan, tidak ada air mata di Wahyu 22, tidak ada air mata, tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut lagi, hidup bahagia selamanya. Saudara cukup percaya kepada Yesus maka kasih karunia itu sudah diberikan. Amin. Amin. Buka PowerPoint-nya. 3 hal, bagaimana Tuhan memberi kasih karunia ini. Orang dunia tidak tahu.
Kita hari ini hidup dalam anugerah Tuhan, tenang aja sudah, nikmati sampai akhir. Nanti kalau visanya habis, ini yang Tuhan berikan juga. Tuhan sudah membuka jalan keselamatan oleh iman percaya kita, bukan perbuatan baik. Bukan siapa saudara, tapi waktu iman percayamu kepada Yesus yang kedua, Tuhan menggenapi pengharapan kita. Dunia pengharapannya enggak tahu. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata apa? Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapanmu di dalam aku tidak akan pernah memalukan. Yang ketiga, Tuhan pasti memberi kemuliaannya. Artinya penderitaan bukan ditutup dengan aib. Penderitaan bukan ditutup dengan bencana. Penderitaan itu selalu berakhir dengan kemuliaannya. Hari ini saudara menderita tidak apa-apa. Tuhan bilang gini, sabar. Ada waktuku nanti engkau akan lihat kemuliaanku jauh lebih besar dari nilai penderitaan. Dan kemuliaan itu nanti yang akan saudara nikmati selama-lamanya. Buka yang berikutnya, bagaimana ketika kita berdiri hidup dalam kasih karunia. Nah ini, di dalam kasih karunia, tadi ayatnya berkata apa? Kita bermegah. Di dalam kasih karunia kita berdiri. Di dalam kasih karunia kita berharap. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia tidak ada yang stres. Kalau saudara stres, depresi, hari ini berarti kurang menyadari kasih karunia. Sudah tahu diberi pengharapan, ya berharap aja terus. Gimana Bu Eli? Tetap. Walaupun tidak punya dasar untuk berharap, saudara cuman berkata gini, Tuhan, walaupun sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tetap percaya bahwa pengharapanku hari demi hari bersama Tuhan akan melihat hasil yang tidak mengecewakan dan tidak memalukan. Lah kalau sudah dijamin, kenapa berhenti berharap? Nanti berharapnya sama orang lain. Berharapnya sama paranormal. Berharapnya sama cara dunia. Siapa yang salah? Saudara. Lah kalau kita terus teguh berharap sama Tuhan, dihajar, dilempar sampah sama iblis, dilempar fakta yang buruk, dilempar kenyataan yang makin menyakitkan. Tapi saudara bilang ini, enggak. Aku tetap memilih bahwa Tuhan yang pegang hidupku, aku berharap kepada Dia sumber kehidupan. Maka di situ engkau akan lihat hasil akhirnya, kita akan melihat hasil yang tidak akan mengecewakan. Amin. Jadi tidak ada ya jemaat di PD Victory yang hari ini stres. Kita hidup dalam kasih karunia, hidup dalam berkat perlindungan, harusnya standarnya kita bermegah. Di tengah hutang bermegah aja, toh nanti hasilnya baik, ditutup kemuliaan. Di tengah suamimu tidak setia, oh bermegah. Karena engkau tidak mengharapkan suamimu lagi, tapi engkau mengharapkan Tuhan yang pegang hidup rumah tanggamu yang akan memulihkannya menjadi indah. Amin. Yang berikutnya, yuk terakhir pemain musik boleh siap ya. Yang kesaksian sudah datang Ellen. Oh oke. Tuhan akan memberi damai sejahtera. Buka 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat ya, berikutnya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, nah ini sukacita mereka meluap. Kalau kita kan enggak, dicobai berat, sukacita damainya hilang, malah apa? Stres, uring-uringan, maunya marah terus, lihat kenyataan maunya, apalagi lihat suami yang jengkelkan maunya dipites saja Bu Eli. Kalau bisa ya, saya pernah cerita kan, ada seorang ibu kalau WhatsApp saya pasti ketawa kepingkal-pingkal saudara. Karena ibu ini unik dan menarik. Kalau WhatsApp saya gini, Bu, tolong bantu doa saya. Bantu apa Bu?
bantu doa saya. Saya ini berdoa bertahun-tahun, suami saya cepat mati, tidak mati-mati, makin sehat. Bu, tolong siapa tahu doanya Bu Eli, doa orang benar besar kuasanya, cepat membawa suami saya mati. Karena saya berdoa bertahun-tahun, suami saya tidak mati-mati, malah sehat, malah saya yang penyakitan. Ya Bu, kalau sebentar lagi Ibu tidak tobat mati Ibu sendiri. Lagi mana? Tiap kali dia berdoa suaminya mati malah sehat, dianya yang malah sakit penyakit. Itu sebabnya hari ini kalau kita ini punya damai sejahtera. Yuk duduk depan aja. Ya, nanti kita akan sebentar langsung dengar kesaksian. Saya tutup doa dulu. Sebentar setelah doa firman, kita akan lihat kesaksian tentang Injil. Seorang wanita yang luar biasa. Ya, kalau bukan karena anugerah tidak mungkin cantik ini. Ya, kita tahu bahwa hidup ini tidak gampang. Tapi ketika kita berjalan dengan damai, anugerah perlindungan Tuhan sebesar badai apapun, makin dibuat Tuhan makin kinclong. Amin. Jadi tidak ada ibu-ibu di Victory yang wadahnya kayak kudanil. Yang kudanil sudah berubah semua. Cantik-cantik. Walaupun tuh suamimu jalan-jalan sama ondel-ondel di pinggir jalan. Oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti pada waktunya dia tobat, ada waktunya Tuhan. Tidak usah dipaksa. Anggap dia sekolah Alkitab. Amin. Lihat ya. Dan meskipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Buka PowerPoint saya yang terakhir. Yuk baca sama-sama PowerPoint-nya. Jadi hari ini hidup dalam damai itu enak. Di tengah badai ini, Tuhan tetap memberi damai di saat ada pencobaan berat. Tidak mungkin. Kalau saudara hari ini yang masih butuh obat tidur, berarti hidupmu tidak menyadari akan kasih karunia dan damai. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu selalu dipegang oleh Tuhan, hidupmu makin damai. Mau digoncang apapun engkau tidak akan butuh obat tidur. Satu yang saudara butuhkan. Karena saudara tahu Yesus pegang hidupmu. Yang kedua, Tuhan memberi damai dalam berbagai penderitaan. Yang ketiga, Tuhan memberi damai di saat sangat miskin. Tuhan sudah kasih loh. Jadi tidak ada orang yang bilang gini, ya Bu situ damai karena hidupnya enak. Enggak, tapi ayat ini berkata, mau pencobaan berat, mau berbagai penderitaan, mau hidupmu sangat miskin, damai itu semakin ada di dalam hatimu. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. 3 hal yang akan menyertai saudara di tahun 2023. Ya, saudara setelah saya tutup nanti kesaksian, setelah itu selesai ya. Yuk kita nyanyi, kita enggak usah pusing, taruh bebanmu. Saya ingin doakan di tahun 2023 ini. Taruh bebanmu di tangan Tuhan. Dia pegang hidup saudara. Dia Tuhan yang tidak terkalahkan. Dia yang sudah lindungi berkat damai sejahtera. Dia yang sudah berikan anugerahnya. Kenapa kita tidak mau taruh semua beban hidup kita di tangan Tuhan? Kenapa kita sampai hari ini mau sok pinter, sok kuat, sok segalanya serba tahu. Tuhan jangan. Tahun bulan depan aku gimana? Jangan, itu sok tahu. 1 hari ke depan saudara enggak tahu. 1 jam aja. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Ngapain musing-musing mikirin jangan-jangan Tuhan hidupku tambah menderita, tambah miskin. Tuhan mau kalau dia yang pegang hidup saudara, kasih semua. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok kuat membawa pergumulan hidup dengan apa yang saudara pikirkan. Hari ini kita mau tangan Tuhan terbuka. Dia pegang hidup saudara satu persatu. Dia tahu nama jelas saudara satu persatu siang ini. Dan dia berkata, aku mau ikut menanggung setiap proses hidupmu. Engkau tidak perlu jalan sendiri. Karena aku yang pegang hidupmu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Aku tetap sebagai Tuhan yang akan membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Kita mau kasih semua beban hidup kita sama Tuhan. Setelah kita kasih, kita lega, kita tidak perlu lagi mikiri. Yang pasti
Tuhan akan berikan yang terbaik, bukan ampas. Amin. Yuk, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa firman ini akan menjadi peneguhan buat kami. Kalau Engkau yang pegang hidup kami dari awal hingga akhir, kami tidak akan pernah takut. Sekalipun jujur, kenyataan hidup yang kami alami benar-benar menakutkan Tuhan. Sepertinya sudah kami dibawa sangat lemah, kami sudah sangat putus asa. Tapi ketika firman ini berbicara, kami tahu hidup dalam berkat perlindungan, damai sejahtera, hidup dalam anugerah Tuhan itu sesuatu yang indah. Orang dunia tidak akan pernah mendapatkan, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita diberi limpah. Itu sebabnya Bapa, semua pergumulan beban hidup kami saat ini juga kami sudah serah terimakan ke dalam tangan-Mu yang pegang hidup kami, yang tahu jalan hidup kami, yang tahu hari esok kami secara pasti. Engkau tidak punya rancangan kecelakaan, Engkau tidak punya rancangan yang buruk atas setiap masalah kami yang buruk hari ini. Engkau tidak pernah beri kami ampas Tuhan, tapi Engkau selalu memberi kami yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat siang ini, buat kekuatan yang Kau berikan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang alami masalah keuangan berikan tingkap langit untuk mencurahkan berkat buat setiap lumbung-lumbung orang benar. Yang alami PHK Tuhan beri pengganti pekerjaan yang jauh lebih baik. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, curahkan anggur-Mu yang manis dalam setiap rumah tangga, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun. Terima kasih Bapak, berkati Pak Benny, berkati gereja Every Nation ini yang sudah memberkati kami, menyediakan tempatnya. Tuhan kirim jiwa-jiwa, Engkau juga berkati seluruh pengerja yang sudah memberikan tenaga dan waktu Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar juga kami akan mendengar kesaksian, Kau berkati yang akan bersaksi Indri. Dan kalau juga setelah kesaksian Tuhan, kami juga akan memberi persembahan dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau mengangkat tangan kami, biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.